Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Revan Fadila dengan NIM 20129317. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu tentang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 4 semester 2. Nah, saya mengambil tema 7, subtema 1. Tema 7-nya yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan terpadu, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Pembelajaran pertama. Kompetensi inti atau KI. KI yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, yang selanjutnya, kompetensi dasar atau KD dan indikator. Mata pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia. KD yang pertama, 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Indikatornya, 3.7.1, menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. 3.7.2, menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia. KD selanjutnya 4.7, bagian keterampilan, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya 4.7.1, menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 4.7.2, menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Mata pelajaran yang selanjutnya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. KD yang pertama, 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesekan. Indikatornya 3.3.1, menjelaskan pengertian gaya. Selanjutnya 4.3, mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesekan. Indikatornya 4.3.1, menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang keenam, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Nah, diharapkan pada tujuan pembelajaran ini bisa tercapai secara maksimal. Kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Kegiatan pembelajaran ini terbagi 3, ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Alokasi dari ketiga kegiatan ini, alokasi waktunya yaitu 180 menit. Dibagi 3, untuk pendahuluannya 15 menit, untuk bagian intinya 150 menit, dan untuk bagian penutupnya 15 menit. Nah, kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi kegiatannya, yang pertama ada melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Setelah itu, guru melakukan absensi dan menyiapkan bahan media pembelajaran. Nah, bagian ini disebut dengan orientasi. Yang kedua,
mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Ini disebut dengan apersepsi. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini disebut dengan motivasi. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 15 menit. Nah, kegiatan yang kedua yaitu inti dari kegiatannya. Nah, bagian inti ini alokasi waktunya 150 menit. Yang pertama, deskripsi kegiatannya ada ayo membaca. Kegiatannya yang pertama ada siswa membaca teks seni gerabah Indonesia. Yang kedua, guru mengajak siswa bertanya jawab berkaitan dengan bacaan yang telah dibaca siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya ada ayo berdiskusi. Siswa membuat daftar kata sulit dari teks bacaan, selanjutnya mencari artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lalu menuliskannya dalam buku catatan. Nah, contohnya kata sulit yang ada di teks di atas tadi yaitu slogan. Slogan yang berarti kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Selanjutnya, siswa berdiskusi kelompok untuk melengkapi tabel kata-kata sulit dan artinya dari teks bacaan pada buku siswa. Hasil pekerjaan ini dapat digunakan untuk bahan tanya jawab antar siswa nantinya. Yang ketiga, siswa menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam teks. Yang keempat, guru menunjuk seorang siswa sebagai wakil setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian. Nah, kegiatan selanjutnya, ayo mengamati. Siswa mengamati gambar beberapa alat transportasi tradisional menggunakan tenaga hewan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, contohnya ada alat transportasi tradisionalnya yaitu delman atau bendi yang digerakkan oleh hewan kuda. Yang kedua, siswa mengamati gambar pada buku siswa, lalu menentukan macam gaya yang bekerja, serta pengaruhnya terhadap benda. Yang ketiga, siswa mengamati gambar-gambar kegiatan yang menggunakan gaya otot. Selanjutnya, siswa menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruh gaya otot terhadap benda. Nah, pada bagian ini kita fokus kepada gaya otot saja. Selanjutnya, ayo mencoba. Siswa melakukan percobaan gaya pada benda-benda di sekitarnya. Siswa menuliskan hasil percobaan dalam tabel pengamatan. Nah, gaya dapat menyebabkan benda berpindah tempat. Gaya juga dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Selanjutnya, ayo bercerita. Siswa menceritakan alat transportasi tradisional yang pernah ditemui, baik di daerahnya sendiri maupun dari daerah lain. Selanjutnya, ayo berlatih. Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa. Nah, jawaban yang dapat diharapkan yaitu saat kuda atau kerbau menarik bendi atau pedati, maka bendi atau pedati akan bergerak atau berpindah tempat. Siswa menuliskan bentuk-bentuk gaya yang telah dilakukan atau dilihat, lalu membacakannya di depan kelas. Selanjutnya, jawaban yang diharapkan adalah mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi atau gravitasi. Lemari mudah digeser dengan bantuan keset atau kain yang diletakkan di bawah lemari. Nah, kegiatan selanjutnya pada bagian inti ini yaitu adanya tugas. Siswa menuliskan bentuk-bentuk gaya yang telah dilakukan atau dilihat, lalu membacakannya di depan kelas. Nah, tugas ini bersifat mandiri dan dikerjakan oleh masing-masing siswa nantinya. Bagian terakhir yaitu bagian penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Nah, pada bagian penutup ini, deskripsi kegiatannya oleh peserta didik yang pertama membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang dilakukan. Gunanya membuat resume setelah materi yang diajarkan guru berakhir, yaitu agar materi mudah diingat dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Nah, bagi guru yang pertama, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai dan dapat langsung diperiksa pada hari tersebut jika diadakan tugas dan langsung dikumpulkan. Nah, yang kedua, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas, maka diberikan hadiah atau pujian sebagai bentuk rasa bangga seorang guru terhadap muridnya, dan agar bisa memacu motivasi murid-murid lain untuk mengerjakan tugasnya lebih awal. Yang ketiga, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari.
Gunanya tanya jawab ini untuk menguji seberapa pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, yang keempat, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Nah, selanjutnya, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama ada buku pedoman guru tema, ada buku siswa tema, ada buku siswa, buku bacaan tentang suku bangsa di Indonesia, dan gambar-gambar yang berhubungan dengan gaya. Nah, ada lampiran yang pertama, yaitu tentang materi pembelajaran, yaitu ada menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, menuliskan kata sulit dalam bentuk tabel, dan memahami artinya, menyebutkan pokok pikiran dalam setiap paragraf dalam teks bacaan, menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda, menentukan macam-macam gaya, menemukan informasi baru dalam teks. Selanjutnya, model dan metode pembelajaran. Model yang digunakan yaitu model SERT dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Sedangkan pendekatannya yaitu pendekatan saintifik. Nah, lampiran kedua yaitu berisi penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian ini terbagi 3, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, penilaian sikap ini terbagi 2, ada sikap religius atau spiritual, dan juga sikap sosial. Nah, yang pertama, sikap religius atau spiritual. Nah, di sini dilihatkan ada lembar jurnal hasil observasi sikap spiritual siswa. Nah, untuk mengisi tabel ini, beri tanda centang atau checklist jika siswanya mengerjakan isi-isi tabel ini. Ada ketaatan beribadah, perilaku bersyukur, kebiasaan berdoa, dan juga toleransi. Jika siswanya menerapkan sikap ini, maka diberi tanda checklist. Nah, yang kedua sikap sosial. Sama seperti halnya yang di atas, jika siswa melakukan sikap sosial seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, maka kolom dari tabelnya akan di-checklist. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini terbagi 2, ada penilaian tes soal objektifnya, dan juga ada instrumen penilaian isian. Nah, untuk soal objektif ini sendiri, skor maksimal yang diperoleh siswa itu 100. Cara menilainya yaitu dengan skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi yang didapatkan oleh siswa dan dikali 100. Sedangkan penilaian kedua yaitu isian. Nah, untuk penilaian ini tergantung kepada jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut. Cocok atau tidaknya jawaban yang diberikan siswa dengan soal yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini, cara mengisinya juga sama, masih di checklist. Jika anak tersebut, di sini dijelaskan ada K, ada C, ada B, ada SB. Nah, penjelasan dari tiap-tiap ini yaitu K itu berarti kurang, C berarti cukup, B berarti baik, dan SB berarti sangat baik. Nah, jika keterampilan dari siswa itu sangat baik, maka guru akan menceklis pada angka SB atau 4. Jika kurang, guru akan menceklis pada kolom kurang atau 1. Nah, begitu juga seterusnya. Pada kolom cermat dan juga pada kolom percaya diri. Nah, selanjutnya instrumen penilaian yang selanjutnya adalah rubrik, yaitu pada bahasa Indonesia mata pelajaran yang pertama, aspeknya mengidentifikasi pengertian kata-kata sulit dalam teks. Nah, penilaiannya ada juga dari 4 sampai 1. 4 berarti nilainya bagus dan 1 nilainya berarti kurang bagus atau jelek. Nah, yang mendapatkan nilai 4 ini jika siswanya mengidentifikasi pengertian lebih dari 3 kata sulit dalam teks, maka mereka akan mendapat nilai 4. Mendapat nilai 3 jika mengidentifikasi pengertian 3 kata sulit dalam teks saja, dan mendapat nilai 2 jika siswa tersebut mengidentifikasi pengertian 2 kata sulit dalam teks saja, dan akan mendapatkan nilai kurang ketika anak tersebut mengidentifikasi pengertian hanya dari 1 kata sulit saja di dalam teks. Nah, keterampilan berbicara.
Jika anak tersebut pengucapan kata-katanya secara keseluruhan jelas dan tidak menggumam dan dapat dimengerti, maka akan mendapat nilai 4. Jika anak tersebut pengucapan kata-katanya di beberapa bagian jelas dan dapat dimengerti, maka mendapat nilai 3. Jika anak tersebut pengucapan kata-katanya tidak begitu jelas, tapi masih dapat dipahami maksudnya oleh pendengar, maka mendapat nilai 2. Dan jika anak tersebut pengucapan kata-katanya secara keseluruhan tidak jelas, menggumam, dan tidak dapat dimengerti, maka akan mendapat nilai 1. Selanjutnya ada keterampilan menyusun pokok pikiran dalam setiap paragraf. Nah, menyusun pokok pikiran dalam setiap paragraf ini harus dengan runtut dan ejaan yang tepat. Nah, jika siswanya sudah menyusun pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan runtut dan juga ejaannya tepat, maka akan mendapat nilai 4. Jika siswa tersebut menyusun pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan runtut, tetapi masih ada ejaan yang tidak tepat, mendapat nilai 3. Jika siswa tersebut menyusun pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan ejaan, tetapi kurang tepat dan kurang runtut, akan mendapat nilai 2. Dan jika siswa tersebut menyusun pokok pikiran dalam setiap paragraf tidak runtut dan ejaannya juga tidak tepat, maka akan mendapat nilai 1. Selanjutnya pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Aspeknya ada pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan tentang macam-macam gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, jika anak tersebut dapat menentukan 5 macam gaya yang bekerja pada suatu benda, akan mendapat nilai 5. Jika anak tersebut dapat menentukan 3 atau 4 macam gaya yang bekerja pada suatu benda, mendapatkan nilai 3. Jika anak tersebut dapat menentukan 2 macam gaya yang bekerja pada suatu benda, maka mendapat nilai 2. Dan jika anak tersebut menentukan 1 macam gaya yang bekerja pada suatu benda saja, maka mendapatkan nilai 1. Selanjutnya, keterampilan berbicara saat berdiskusi. Jika pengucapan kata-kata secara keseluruhan jelas, tidak menggumam, dan dapat dimengerti, maka anak tersebut akan mendapatkan nilai 4. Dan jika anak tersebut pengucapan kata-katanya di beberapa bagian jelas dan dapat dimengerti, maka mendapat nilai 3. Dan apabila pengucapan kata-kata tidak begitu jelas, tapi masih dapat dipahami maksudnya oleh pendengar, maka siswa mendapatkan nilai 2. Dan apabila pengucapan kata-kata secara keseluruhan tidak jelas, menggumam, dan tidak dapat dimengerti, maka anak tersebut akan mendapatkan nilai 1. Nah, sekian hasil dari RPP yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.